Baik, kita mulai ya. Sidang lanjutan perkara pra peradilan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Pemohon hadir, demikian juga termohon. Sesuai dengan berita acara penundaan sidang pada persidangan sebelumnya, bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan ini telah kami susun secara lengkap, namun tidak akan kami bacakan secara keseluruhan, hanya memuat inti-intinya saja, dan nanti setelah persidangan ini selesai, bisa diupload melalui SIPP kita. Gitu ya. Putusan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Thomas Trikasi Lembong, pekerjaan swasta tempat tinggal di apartemen Sailendra Unit 29B Jalan Ide Agung Anak Agung Gede Agung Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Ari Yusuf SH.MH dan kawan-kawan para advokat yang tergabung dalam tim penasihat hukum Thomas T. Lembong yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Lawan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Seki Direktur Penyidikan pada Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Zulkifli SH.MH dan kawan-kawan Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus tertanggal 14 November 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 113 garis miring Pitpra 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan hakim. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 113 garis miring Pitpra 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 November 2024 telah mengajukan permohonan pra peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Untuk dalil permohonan pra peradilan ini tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir kuasanya sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa setelah membaca surat permohonannya, kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut. Untuk jawaban ini juga tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya yang secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, demikian juga termohon dalam repliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa surat P1 berupa KTP alias atas nama Thomas Trikasi Lembong sampai dengan surat bukti T26 yaitu hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Menimbang bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terkecuali untuk surat bukti P6, P12, P15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk surat bukti P5, kemudian lagi P4, P5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, dan 25 adalah merupakan fotokopi dari print out. Menimbang bahwa
Pemohon juga telah mengajukan ahli di persidangan, yaitu 1. Ahli ekonomi Dr. Antoni Budiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tidak akan kami sampaikan lagi. 2. Ahli hukum pidana material dan formil Dr. Mujakir SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan tidak akan kami sampaikan lagi. 3. Ahli pangan Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santosa MS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami sampaikan lagi. 4. Ahli hukum pidana material dan formil Dr. Hairul Huda SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. 5. Ahli kerugian negara Dr. Hamdani MM MSc AK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut untuk keterangan ahli ini tidak akan kami bacakan lagi. 6. Ahli hukum administrasi negara Profesor IGD Panca Astawa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan termohon secara daring atau lain yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, kuasa termohon telah mengajukan bukti surat berupa T1, 1 bundel kopi surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung yang diberi tanda T1 sampai dengan T100, yaitu 1 bundel kopi asli penetapan sita dari Pengadilan Negeri Serang. Menimbang bahwa surat bukti tersebut adalah berupa fotokopi yang sudah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali untuk surat bukti T48 sampai dengan T60 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi. Menimbang bahwa kuasa termohon mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut. 1. Ahli Profesor Dr. Ibnu Nugroho SHMH tidak akan kami bacakan lagi. Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli seperti di atas, oleh karena adanya keberatan dari pemohon, maka keterangan ahli tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini. 2. Ahli Taufik Rahman SH LLM PhD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut tidak akan kami bacakan lagi. Demikian juga bahwa terhadap keterangan ahli ini, oleh karena keberadaan ahli ditolak oleh pemohon, maka keterangan ahli tersebut juga tidak dipertimbangkan dalam perkara ini. 3. Ahli Dr. Ahmad Redi SHMH MSc di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan lagi. Ahli Effendri Sihombing SE MSc pada pokoknya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan lagi. Kemudian ahli Profesor Dr. Agus Surono SHMH sebagai ahli pidana tidak hadir di persidangan, tetapi menyampaikan pendapat tertulis dan diserahkan kepada hakim peradilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap pendapat tertulis dari ahli yang diserahkan termohon tersebut, oleh karena tidak disertai bukti sumpah atau tidak diberikan atas sumpah, maka pendapat tertulis tersebut juga tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini. Menimbang bahwa kuasa pemohon dan kuasa termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 25 November 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini.
Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertata dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam provisi, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya memohon agar dijatuhkan putusan provisi, yaitu agar menyatakan demi hukum bahwa pemeriksaan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, sekalipun termohon sudah melimpahkan perkara akuo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan termohon demi hukum agar tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan akuo diputus. Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan pemohon tersebut, Hakim pra-peradilan berpendapat bahwa adanya pelimpahan pendaftaran pokok perkara di pengadilan pada saat pemeriksaan permohonan pra-peradilan didaftarkan atau pada saat perkara pra-peradilan sedang diperiksa telah ada ketentuan yang secara limitatif dan tegas mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP, yaitu dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Demikian juga SEMA nomor 5 tahun 2001 tentang rumusan kamar pidana yang mengatur bahwa dalam perkara tindak pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima di pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 682 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status tahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkaranya. Menimbang bahwa selain daripada itu, senyatanya sampai saat ini pokok perkara yang dipersangkakan kepada pemohon belum dilimpahkan ke pengadilan, baik atas pengetahuan hakim melalui SIPP maupun tidak adanya bukti yang diajukan oleh termohon yang menyatakan bahwa perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menimbang berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tuntutan provisi yang dimohonkan oleh pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak. Tentang eksepsi, menimbang bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut. 1. Permohonan pra-peradilan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh pemohon maupun kuasanya dalam kurung cacat formil. Menimbang bahwa termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai cacat formil karena tidak ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya sehingga permohonan tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, setelah hakim pra-peradilan memperhatikan dan meneliti dengan seksama baik dari fisik asli yang ada dalam berkas permohonan maupun yang ada terupload dalam SPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata permohonan pra-peradilan telah benar, lengkap ditandatangani oleh kuasa pemohon. Kekurangan lembaran akhir yang tersampaikan kepada termohon semata-mata adalah kehilapan atau kelalaian dari jurusita atau pengadilan semata ketika menyampaikan permohonan kepada termohon. Hal ini juga telah diklarifikasi pada saat persidangan. Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak. 2. Petitum permohonan pra-peradilan tidak beralasan dan tidak jelas atau obscure libel. Menimbang bahwa termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa petitum permohonan pra-peradilan pada poin 6 yang menyatakan segala keputusan atau penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, adalah tidak beralasan hukum dan tidak sah dalam kurung obscure libel karena tidak menjelaskan dasar hukum permohonannya tersebut. Sebab sebagaimana pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015 pada halaman 106 menyatakan bahwa namun demikian perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.
Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata peradilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, telah diatur secara limitatif apa yang dapat dimuat dalam isi putusan hakim pra peradilan. Oleh karena petitum seperti ini tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya harus ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, hakim pra peradilan berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian apakah petitum tersebut beralasan hukum atau tidak. Lebih-lebih, petitum dimaksud adalah hal yang dimohonkan yang kesemuanya itu digantungkan pada penilaian suatu bukti. Ini berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak. Tentang pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah tentang sah tidaknya, kembali lagi tentang tidak sahnya penetapan tersangka pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 60/FTT2/10/2/2/24 tanggal 29 Oktober 2024 dengan alasan pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Penetapan tersangka pemohon oleh pemohon dilakukan secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016 sehingga Menteri Perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini, serta juga tidak sahnya penetapan penahanan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 50/F.2/FD tanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P26 dan mengajukan 6 orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dengan alasan penetapan tersangka terhadap termohon yang dilakukan oleh termohon telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum yang didahului dengan adanya penyelidikan perkara aku berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus nomor 29 tanggal 31 Juli 2023, kemudian melakukan penyidikan dalam perkara aku dengan cara menerbitkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 54 tanggal 3 Oktober 2024, kemudian 2023. Yang mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya. Dan dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang tercukupi minimal 2 alat bukti. Bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang didapatkan dari bukti keterangan saksi sebanyak 29 orang, termasuk diantaranya pemohon yang sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun bukti elektronik berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu selanjutnya termohon selaku penyidik melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara aku. Demikian juga mengenai penahanan terhadap pemohon telah berdasarkan hukum dan sah menurut hukum. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakan tersebut, termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T100, kemudian 102
dan mengajukan 4 orang ahli yang lama keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan juga mengirimkan pendapat ahli secara tertulis di persidangan. Bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon dan jawaban termohon serta bukti surat dan pendapat ahli yang diajukan di persidangan oleh pemohon maupun termohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ruang lingkup lembaga pra-peradilan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 KUHP ditentukan bahwa pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang tentang a. sah atau tidaknya suatu penangkapan, dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, c. permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 77 KUHP disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Menimbang bahwa kemudian selain daripada itu Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April 2015 telah memperluas lingkup kewenangan pra-peradilan sehingga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, dengan tegas disebutkan bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara. Lebih lanjut, dalam pasal 4 disebutkan bahwa persidangan pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formilnya. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan pemohon, jawaban termohon, dan surat bukti dan alat bukti yang diajukan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada korelasi maupun relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara pra-peradilan ini, sepanjang pembuktiannya hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak sahnya penetapan tersangka pemohon berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 60 tanggal 29 Oktober 2004 dengan alasan pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. Penetapan tersangka termohon tidak didasarkan pada bukti permulaan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pemohon sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 29 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain harus diperiksa dalam perkara ini, serta juga tidak sahnya penahanan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN 50 tanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif penahanan. Menimbang bahwa oleh karena lembaga pra-peradilan pada asasnya adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana sarana pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka beban pembuktian dalam perkara akuo lebih ditekankan kepada termohon dengan tidak mengurangi bila mana ada bukti yang akan mendukung yang akan diajukan oleh
pemohon sendiri. Menimbang bahwa pemohon ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Ini membawa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 1/14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1/14 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana di atas dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan seorang menjadi tersangka harus dipenuhi adanya syarat objektif, yaitu adanya bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana, serta syarat subjektif, yaitu orang yang diduga pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka didasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah, di mana dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subjektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa pada halnya sesuai dengan dasar kewenangan yang dimiliki oleh termohon tentang penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan berdasarkan surat bukti T1 oleh termohon telah dilakukan penyelidikan dalam perkara UO berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN/29 tanggal 31 Juli 2023. Setelah itu Direktur Penyidikan membuat laporan hasil penyelidikan nomor R-534A/FD.1/09/2023 tanggal 1 September 2023 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana tersebut dalam surat bukti T2. Menimbang bahwa dari surat bukti T3 dan surat bukti T3A termohon telah melakukan ekspos atau gelar perkara penyelidikan sebagaimana tertuang dalam nota dinas laporan hasil ekspos tanggal 3 Oktober 2023 yang hasilnya menyetujui untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan laporan terjadinya tindak pidana pada tanggal 3 Oktober 2023. Menimbang berdasarkan surat bukti T4 yaitu surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor PRIN/54 tanggal 3 Oktober 2023 diperoleh fakta bahwa termohon selaku penyidik telah melakukan pengumpulan alat bukti untuk membuat terang perkara dan untuk menemukan tersangkanya, di mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan umum yang belum menyebutkan nama tersangkanya. Menimbang bahwa menindaklanjuti surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 54 tersebut
yang belum menyebutkan nama tersangkanya, maka termohon telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP perkara tindak pidana korupsi tanggal 3 Oktober 2023 kepada penuntut umum dan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdasarkan nota dinas pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Direktur Penyidikan selaku penyidik kepada Direktur Penuntutan selaku penuntut umum nomor R-593 tanggal 3 Oktober 2023 bukti T5. Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2467-F-2/FD-2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan bukti T6-nya. Menimbang bahwa selanjutnya setelah diterbitkan surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas, termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana termuat dan tersebut dalam surat bukti T7 sampai dengan T31, yaitu pemeriksaan saksi-saksi mana dituangkan dalam berita acara saksi. Menimbang bahwa selain daripada itu, termohon juga telah melakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam surat bukti T32 sampai dengan T35. Pemeriksaan pemohon sebagai saksi tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi. Menimbang bahwa selain memeriksa saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana tersebut dalam surat bukti T38, T41, dan T44 dan juga telah menemukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam surat bukti T48 sampai dengan T60. Menimbang bahwa surat bukti T45, T46 diperoleh fakta bahwa BPKP dalam menindaklanjuti permintaan penyidik telah melakukan ekspos bersama antara penyidik dengan auditor BPKP sehingga terbit berita acara atau risalah hasil ekspos antara penyidik dengan auditor BPKP tanggal 9 November 2023 yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum berupa penyimpangan dalam kegiatan importasi gula kristal mentah untuk diproduksi menjadi gula kristal putih yang tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kepmen Perindak Nomor 527 /MPP /Kep /9 /2024 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Permendak Nomor 117 Tahun 2015 yang mengakibatkan kerugian negara. Menimbang bahwa ada surat bukti 61 berupa nota dinas nomor 95 tanggal 21 Oktober 2024 diperoleh fakta bahwa termohon telah melakukan ekspos perkara tentang penetapan tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 yang selanjutnya penetapan tersangka dilanjutkan dengan penetapan tersangka yaitu pemohon sendiri. Menimbang bahwa termohon selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli, termohon juga telah mengeluarkan surat perintah penyitaan sebagaimana tersebut dalam surat bukti T78 sampai dengan surat bukti T81 dan telah pula melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti elektronik yang dituangkan dalam berita acara penyitaan barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam surat bukti T82 sampai dengan T92. Menimbang berdasarkan surat bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa termohon sejak diterbitkannya penyidikan telah menemukan adanya bukti keterangan saksi sebanyak 29 orang dan keterangan ahli sebanyak 3 orang, serta adanya berbagai surat bukti berupa dokumen yang disertai berita acara penyitaan, serta adanya alat bukti petunjuk berupa barang bukti elektronik sebagaimana tersebut dalam surat bukti T82 sampai dengan 92 berupa hard disk, beberapa handphone dengan berbagai merek diantaranya iPhone, handphone Galaxy, Redmi dan lain-lain dan juga beberapa email. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa keterangan saksi tersebut ada hubungannya dengan yang dilaporkan terhadap tersangka atau tidak, dan juga akan dipertimbangkan apakah alat bukti berupa surat tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum.
sehingga dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah memperhatikan isi dari berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan ahli seperti tersebut dalam surat bukti T7 sampai dengan surat bukti T31 dan surat bukti T38, T41 dan T44, di mana dengan tidak menilai benar tidaknya materi yang diterangkan dalam berita acara dimaksud, namun kesemuanya isinya adalah dalam hubungannya atau berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon. Kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah dapat diuji kebenarannya dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga hakim pra-peradilan tidak sependapat dengan keterangan ahli Dr. Muzakir SHMH yang menyatakan bahwa hakim pra-peradilan berwenang dan harus menilai benar tidaknya isi kesaksian dari para saksi dalam acara pra-peradilan dan berwenang untuk menentukan kualitas dari keterangan saksi itu sendiri. Menimbang bahwa demikian juga halnya terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh termohon sebagaimana tersebut dalam surat bukti T75 sampai dengan 92 telah dimohonkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan surat bukti 93 sampai dengan T96. Permohonan persetujuan mana telah disetujui atau dikeluarkan penetapannya sesuai dengan surat bukti T97 sampai dengan T100. Oleh karenanya surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian. Menimbang bahwa sesuai dengan surat bukti T32, T33, T34 dan surat bukti T35 diperoleh fakta bahwa sebelum ditetapkan sebagai termohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi sehingga telah memenuhi isi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 yang mensyaratkan bahwa sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka haruslah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata termohon telah berhasil mengumpulkan minimal 2 alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli dan petunjuk. Namun sampai sejauh mana kebenaran material dari alat bukti tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari lembaga pra-peradilan sebagaimana diuraikan di atas. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, hakim pra-peradilan berpendapat surat perintah penetapan tersangka terhadap termohon oleh termohon telah memenuhi bukti permulaan, bahkan didukung oleh lebih dari 2 alat bukti yang sah. Oleh karenanya adalah sah dan sudah berdasarkan hukum segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atau termohon. Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh pemohon, khususnya surat bukti P.1 tentang data Badan Statistik Indonesia tentang produksi dan konsumsi gula nasional tahun 2016, surat bukti P82 tentang data Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jurnal Buletin Anggaran Pendapatan Belanja APBN, surat bukti 8.3 tentang mimpi manis swasembada gula Indonesia, surat bukti P.8 tentang daftar menteri dan jumlah impor Menteri Perdagangan, surat bukti P20 tentang neraca tahunan gula kristal putih tahun 2009 sampai 2001, surat bukti P21 tentang jurnal gula Nusantara Sugar Crop Januari 2015, surat bukti P22 tentang jurnal gula Nusantara Sugar 2022, surat bukti 23 tentang Sugar Annual Jakarta tanggal 4 2017, surat bukti 24 tentang Sugar Annual Jakarta, surat bukti P25 tentang buku Kementan 2018 swasembada gula, dan juga telah mempelajari surat bukti P17 tentang lampiran satu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527, surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal rafinasi, surat bukti 26 tentang laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan seterusnya.
Maka oleh karena surat bukti tersebut diajukan oleh pemohon telah memasuki pokok perkara, maka alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa demikian juga terhadap keterangan ahli ekonomi Dr. Antoni Budiawan yang menyatakan pada intinya produksi GKP dilakukan untuk menjaga keseimbangan GKP, yaitu menjaga agar harga gula putih tidak menjadi beban masyarakat dan melindungi petani agar mereka tidak mengalami kerugian. Namun pada faktanya produksi gula kristal tidak pernah mencukupi kebutuhan masyarakat. Pernyataan Sekretaris AGI Ahmad Wijaya yang dimuat di situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Mei 2012 mencerminkan kondisi industri gula nasional yang sangat memprihatinkan ketika itu, di mana persediaan gula nasional harus terus menipis sampai akhir 2015 mencapai hanya sekitar 325.765 ton, sedangkan konsumsi gula hingga Lebaran 18 Juli 2012 diperkirakan mencapai 400.000 ton, sehingga dikhawatirkan akan menjadi kelangkaan gula. Seperti dikatakan Ahmad Wijaya, bila mana pemerintah tidak mengantisipasi kondisi ini, maka stok gula nasional setelah Lebaran akan kosong, sehingga kebijakan impor yang dilakukan adalah gula menstabilkan pasokan gula di dalam negeri merupakan langkah strategis, bukan berdasarkan motif keuntungan. Dan juga dari keterangan ahli pangan Profesor Dr. Insinyur Dwi Andreas Santosa MS yang menyatakan swasembada di Indonesia terjadi hanya pada tahun 1994. Seiring bertambahnya waktu, kebutuhan gula di masyarakat meningkat karena pertambahan penduduk. Peningkatan kebutuhan gula dengan laju yang lebih cepat terjadi untuk industri makanan dan minuman. Bahwa ahli mengatakan 70% dari kebutuhan gula nasional baik untuk rafinasi produksi makanan dan minuman dan konsumsi hampir 70% harus dipenuhi melalui impor. Luas panen untuk tebu praktis tidak mengalami perubahan selama 43 tahun terakhir ini dengan kisaran seluas 350.000 sampai 450.000 hektar. Peningkatan produktivitas tebu tidak mampu mengimbangi penurunan luas panen sehingga produksi gula 2015 turun sebesar 81.000 ton. Penurunan produksi gula nasional yang berasal dari perkebunan tebu di Indonesia sebesar 374.000 ton, kembali selama periode 2014-2015. Oleh karenanya ahli mengatakan Indonesia sangat tergantung dengan impor gula. Importasi tersebut pada umumnya dilakukan oleh pabrik industri GKF. Di sisi lain perusahaan-perusahaan nasional BUMN pada umumnya melakukan pengolahan tebu menjadi GKP. Menurut Hakim Pra-Peradilan, keterangan ahli tersebut lebih kepada pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam pra-peradilan ini. Menimbang terhadap dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Menurut Hakim Pra-Peradilan, alasan tersebut tidaklah merupakan alasan yang menyatakan suatu penetapan tersangka menjadi tidak sah. Lebih-lebih dalam perkara Akuo, di mana berdasarkan surat bukti T64, yaitu surat penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka nomor B34 tanggal 29 Oktober 2004, termohon telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya untuk kepentingan pemeriksaan awal. Lebih-lebih lagi, berdasarkan surat bukti T65, berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 29 Oktober 2004, setelah dipelajari ternyata belum memeriksa pokok perkaranya. Pemeriksaan pokok perkara baru diperiksa setelah pemohon menunjuk sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan surat bukti T65A, yaitu surat kuasa penunjukan penasihat hukum tanggal 30 Oktober 2024 kepada Dr. Ari Yusuf Amir SHMH dan kawan-kawan, yang dilanjutkan pemeriksaan lanjutan tanggal 1 November 2024, yaitu sesuai dengan surat bukti T66, yaitu berita acara pemeriksaan lanjutan tersangka atas nama Thomas Trikasi Lembong pada hari Jumat tanggal 1 November 2024. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena penetapan tersangka termohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana termohon belum mendapat menentukan aktual loss kerugian negara akibat dugaan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon. Menurut Hakim Pra-Peradilan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003 tanggal 25 Juli 2026, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tanggal 23 Oktober 2012
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 44 tanggal 17 September 2013, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tanggal 25 Januari 2013 yang mengatur berkenaan dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian rakyat negara tersebut dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa putusan MK nomor 003 menegaskan adanya ketentuan bahwa jika terdapat pembuktian unsur memperkaya diri dan atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum atau penyalahguna kewenangan telah terbukti, maka pembuktian jumlah kerugian negara cukup sebatas telah terjadi dan dapat dihitung oleh ahli bidangnya, tidak harus berupa perhitungan kerugian yang akurat dan final. B. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tanggal 23 Oktober 2012 menegaskan bahwa adanya ketentuan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, penyidik bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bantuan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran material dari perhitungan kerugian negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani. C. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 44 tanggal 17 September 2003 menegaskan bahwa ketentuan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara cukup dibuktikan adanya fakta tentang kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan dan dapat dihitung oleh ahli di bidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analis hubungan perbuatan dan kerugian. D. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 menegaskan adanya ketentuan bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan atau potensial loss, namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi dan nyata actual loss, yang intinya sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui makna kerugian negara yang nyata telah terjadi actual loss, yang dimaksud adalah kerugian negara yang sudah terjadi dan nyata, yang sudah dapat dihitung jumlahnya oleh ahli bidang keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan dengan kerugian. Artinya kerugian tersebut sudah terjadi dan nyata, bukan yang akan menjadi kerugian, tetapi sudah ada wujud kerugiannya, baik dari sisi periode waktu, jumlah, jenis, kualitas maupun pergerakan angkanya, sehingga ketika dihitung variabelnya oleh ahli sudah dapat dihitung pastinya. Ini berdasarkan uraian di atas, maka dalam perhitungan kerugian negara tidak diharuskan adanya bukti formal terlebih dahulu berupa perhitungan kerugian negara yang final atau pasti oleh lembaga tertentu, dan cukup dinyatakan adanya kerugian negara yang nyata atau terjadi atau loss yang dapat dihitung, sebab perhitungan kerugian demikian tidak akan menjadi pasti dan final sampai dengan diuji di persidangan oleh majelis hakim pokok perkara. Jadi perhitungan oleh ahli semata-mata hanya menjadi dasar pembuktian di sidang pengadilan sampai majelis hakim memutuskan besarnya kerugian negara tersebut, sebab dalam hal-hal tertentu perhitungan kerugian negara tersebut dapat berubah berdasarkan bukti-bukti yang diuji di persidangan. Menimbang bahwa sekalipun risalah ekspos penyidikan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi importasi gula sebagaimana disebutkan dalam bukti T46 bukan merupakan bukti perhitungan kerugian negara, akan tetapi setidaknya memberi petunjuk dari hasil gelar perkara tersebut adanya kerugian negara yang timbul dari kegiatan importasi gula kristal mentah untuk diproduksi menjadi gula kristal putih. Lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi, tidak ada satu aturan pun yang mensyaratkan bahwa harus adanya perhitungan kerugian negara sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, namun hanya mensyaratkan adanya minimal 2 alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP. Oleh karenanya, Hakim pra-peradilan tidak sependapat dengan pendapat ahli Dr. Hairul Huda SHMH yang mengatakan dalam tindak pidana korupsi bukti awal yang harus dimiliki untuk bisa dikatakan memenuhi unsur pasal 2 dan pasal 3 adalah hasil audit investigasi dari auditor negara yang menyatakan
telah adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya. Hasil audit itulah yang menentukan, baru kemudian dicari apakah ada perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau tidak. Hasil audit yang membuktikan adanya kerugian negara itulah yang menjadi patokan dalam penetapan tersangka. Belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur, penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur yang karena harus nyatakan tidak sah. Menimbang bahwa dari dalil pemohon yang menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan telah diaudit keuangan oleh BPK sehingga tidak terdapat adanya kerugian negara dengan mengajukan surat bukti P26, yaitu laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara, Keuangan Republik Indonesia, Auditor Utama Keuangan Negara 2 atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 nomor 47 tanggal 2 Maret 2018 pada Kementerian Perdagangan dan instansi entitas terkait dan tidak terdapat kerugian negara. Menurut Hakim Pra-Peradilan, pemeriksaan keuangan tersebut tetap dapat dilakukan sebagaimana pendapat ahli Effendi Sihombing SE MSc. Apabila telah dilakukan General Audit oleh BPK, kemudian dilakukan audit PKKPN, maka bukan berarti General Audit dari BPK langsung menyatakan tidak berlaku, akan tetapi tetap dipakai untuk melengkapi audit PPKN-nya. Minimal sebagai tindak lanjut dari hasil expose sebagaimana dimaksud dalam surat bukti T46. Selanjutnya berdasarkan jawaban termohon yang diperkuat dengan surat bukti 47 berupa surat tugas untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara, maka dapat disimpulkan hingga saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian negara. Oleh karenanya, penentuan besarnya kerugian negara dapat juga diketahui di ujung pemeriksaan, termasuk ditentukan majelis hakim dalam putusan pokok perkaranya. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan lain harus diperiksa dalam perkara ini, di mana surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 60 diketahui objek penyidikan perkara adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan yang terjadi tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Sedang pemohon dilantik dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan 27 Juli 2016. Sehingga Menteri Perdagangan sebelum pemohon, yaitu Rahmat Gobel yang menjabat tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 27 Oktober 2015. Menteri Perdagangan setelah pemohon, yaitu Enggar Tiarso Lukita 2016 sampai 2019, Agus Suparmanto 2019 sampai 2020, Muhammad Lupi 2020 sampai 2022, dan Zulkifli Hasan 2022 harus ikut juga diperiksa. Menurut Hakim Pra-Peradilan, alasan tersebut di luar materi pra-peradilan dan diserahkan sepenuhnya kepada termohon sebagai penyidik. Hakim Pra-Peradilan tidak dapat menyimpulkan apakah perkara yang dialami oleh pemohon adalah sebagai bentuk kriminalisasi ataupun politisasi. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pemohon dalam mengeluarkan kebijakan diskresi tersebut termasuk dalam lingkup hukum administrasi semata yang tidak bisa dipidana. Menurut Hakim Pra-Peradilan dan berdasarkan pendapat ahli hukum administrasi negara, yaitu Profesor IGD Panca Istawa yang diajukan oleh pemohon, dan juga pendapat ahli hukum administrasi negara Dr. Ahmad Redi SH MH MSc yang diajukan oleh termohon, di mana sepanjang kebijakan tersebut murni administrasi negara maka tidak dapat dihukum. Namun bila mana kebijakan tersebut bersinggungan dengan hukum lain dan dilakukan melampaui wewenangnya, mencampur-adukkan wewenang serta bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Dan untuk mengetahui adanya penyimpangan pemberlakuan kebijakan dimaksud, apakah dilakukan secara sewenang-wenang, dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum lain, hal tersebut baru diketahui melalui proses pemeriksaan pokok perkara
dan bukan dalam lembaga pra-peradilan ini. Menimbang bahwa proses pra-peradilan ini bukanlah akhir dari segalanya dari perjalanan pemeriksaan pemohon, karena pemohon masih diberikan kesempatan untuk membantah, membuktikan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, lebih-lebih jika dalam mengeluarkan kebijakan tersebut tidak bertentangan dan melawan hukum. Menimbang bahwa terhadap SPDP yang dipermasalahkan oleh pemohon yang menyatakan bahwa SPDP tersebut diberikan kepada pemohon melebihi 7 hari sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T62 yaitu surat penetapan tersangka dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 60 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama tersangka Thomas Trika Silembong, diperoleh fakta hukum bahwa pemohon ditetapkan oleh termohon pada tanggal 29 Oktober 2024. Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti T67 yaitu surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Thomas Trika Silembong, pemohon nomor R3163-F-2-FD-2 2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Thomas Trika Silembong dan berdasarkan surat bukti T68 yaitu surat pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi nomor R3163 kepada tersangka Thomas Trika Silembong berdasarkan bukti tanda terima tanggal 1 November 2024. Menimbang dari bukti T62 dan 67 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pemberitahuan SPDP masih dalam tenggang waktu sebagaimana putusan MK RI nomor 130 yaitu 3 hari dan bukan melebihi 7 hari seperti yang didalilkan oleh pemohon. Perhitungan yang melebihi 7 hari yang disampaikan oleh pemohon tersebut semestinya tidak dihitung sejak adanya surat perintah penyidikan Prin 83A tanggal 15 Oktober 2024 atau Sprindik 15 Oktober 2024 yang SPDP-nya hanya diserahkan kepada KPK dan penuntut umum karena SPDP tersebut belum menyebutkan siapa tersangkanya. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap penahanan yang dipermasalahkan oleh pemohon yang menyatakan penahanan pemohon tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif penahanan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pada dasarnya suatu penahanan dapat dikategorikan sebagai suatu penahanan yang tidak sah bila mana penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, penahanan tidak disertai surat perintah penahanan dan tidak menyampaikan tembusan kepada keluarga ataupun tersangkanya, penahanan yang tidak menyebutkan alasan yang jelas, penahanan tidak menyebutkan atau menguraikan tindak pidana yang menjadi dasar penahanannya tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP, penahanan melebihi batas waktu dan penahanan terhadap pejabat tertentu yang tidak mendapat izin atau persetujuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP dan dalam perkara ini tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon adalah tindak pidana korupsi melanggar primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun sehingga telah memenuhi syarat objektif yang ditentukan. Menimbang bahwa suatu penahanan yang tidak memenuhi syarat subjektif adalah syarat yang merujuk pada kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana lagi yang kesemuanya ini digantungkan pada pandangan dan penilaian penyidik yang menahannya
sekalipun sesungguhnya kekhawatiran tersebut di sisi lain tidak mungkin lagi dilakukan oleh tersangka. Menimbang bahwa setelah juga memperhatikan surat bukti T72, yaitu surat perintah penahanan dan telah diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya. T73 yaitu berita acara pelaksanaan penahanan, surat bukti T75 yaitu surat perpanjangan penahanan yang juga telah diberitahukan kepada tersangka atau keluarganya, sehingga secara administrasi telah dipenuhi oleh termohon, di mana penahanan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Penahanan disertai surat perintah penahanan dan menyampaikan tembusan kepada tersangka atau keluarganya. Penahanan menyebutkan alasan yang jelas, penahanan menyebutkan atau menguraikan tindak pidana yang mendasar penahanan, penahanan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 4, penahanan tidak melebihi waktu atau batas penahanan terhadap pemohon dan tidak perlu mendapat izin atau persetujuan sebagaimana ditentukan oleh undang. Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan penahanan pemohon yang didalilkan pemohon sebagaimana penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena termohon telah dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka alasan-alasan permohonan peradilan yang diajukan oleh pemohon tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Dan oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka alat bukti lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa karena permohonan peradilan diajukan oleh pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Perma Nomor 4 Tahun 2016 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Tentang pokok perkara, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 oleh kami, T. Marbun Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu Wijianto S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan juga oleh kuasa termohon. Itulah putusan dari majelis ya. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah selesai, sidang nyatakan ditutup. Yang kedua,